dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Nah, teman-teman bisa menggunakan 0,05 untuk menjawab hipotesis ataupun menggunakan 0,01 ketika membaca hasil analisis statistiknya. Baik itu uji beda maupun uji hubungan, baik itu analisis parametrik maupun non-parametrik. Nah, bagaimana contoh penggunaan 0,05 dan 0,1? Saya contohkan ya. Kalau berdasarkan hasil analisis kita pada analisis product moment yang ada pada tabel correlation, jika kita menggunakan 0,05 untuk menjawab hipotesis, maka interpretasinya akan seperti berikut. Berdasarkan tabel correlation pada analisis product moment, diperoleh persen correlation antara kedisiplinan kuliah dan prestasi belajar sebesar 0,959 dan taraf signifikansi sebesar 0,000. Artinya, P kecil dari 0,05. Artinya hipotesis diterima. Maka ada hubungan antara kedisiplinan kuliah dan prestasi belajar. Nah, itu jika menggunakan 0,05. Bagaimana jika menggunakan 0,1? Nah, saya contohkan. Berdasarkan hasil analisis product moment pada tabel correlation, diperoleh persen correlation antara kedisiplinan kuliah dan prestasi belajar sebesar 0,959 dengan taraf signifikansi atau sig to tail sebesar 0,000. Artinya P kecil dari 0,01. 0,00 itu kecil dari 0,01 ya. Jadi sangat signifikan. Maka ada hubungan yang sangat signifikan antara kedisiplinan kuliah dan prestasi belajar. Nah, seperti itu. Terlihat ya perbedaannya di mana? Baik. Nah, dari hasil analisis product moment pada tabel correlation ini, teman-teman juga bisa loh mengetahui berapa sih sumbangan efektif antara atau dari variabel bebas ke variabel tergantungnya. Kalau dalam kasus ini, sumbangan efektif kedisiplinan kuliah ke prestasi belajar. Caranya seperti apa? Yaitu dengan mengkuadratkan hasil analisis dari percent correlation, di sini adalah 0,959, kemudian kita kalikan 100. Nah, saya contohkan. 0,959 kita kuadratkan, kemudian kita kali 100. Hasilnya adalah 91,9%. Nah, jika ditanya maka kesimpulan kita adalah sumbangan efektif kedisiplinan kuliah ke prestasi belajar sebesar 91,9%. Ini sangat kuat teman-teman ya, karena sudah mendekati 100. Nah, dari kemarin mungkin teman-teman sering mendengar kata taraf signifikansi, tingkat signifikansi. Sebenarnya itu apa sih? Taraf signifikansi itu sendiri dalam bahasa Inggris artinya penting ya. Tapi kalau dalam statistika, istilah tingkat signifikansi atau signifikansi level dan tingkat kepercayaan confidence level itu sangat sering dipakai dan digunakan ya. Nah, tingkat signifikansi itu sendiri menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan, baik itu untuk menolak ataupun mendukung hipotesis nol. Atau dapat diartikan juga sebagai tingkat kesalahan atau tingkat kekeliruan yang ditolerir oleh peneliti yang diakibatkan oleh kemungkinan adanya kesalahan dalam pengambilan sampel atau sampling error. Nah, taraf signifikansi lazim dinyatakan dengan tanda titik 0,05 gitu ya. Kalau kita bacanya 0,05 atau titik 01. Nah, kita bacanya 0,01. Nah, taraf signifikansi atau teman-teman bacanya di hasil SPS itu adalah SIG ya, SIG. Nah, ini sering diubah istilahnya menjadi taraf kepercayaan atau p-value. Nah, p-value ini dilambangkan dengan bilangan yang sebesar 95% atau juga 99%. Jadi, SIG 0,05 itu sama dengan p-value 95%. Sedangkan SIG 0,01 itu sama dengan p-value 99%. Nah, kemudian tingkat kepercayaan pada dasarnya menunjukkan tingkat keterpercayaan sejauh mana statistik sampel dapat mengestimasi dengan benar parameter populasi atau sejauh mana pengambilan keputusan mengenai hasil uji hipotesis nol yang diyakini kebenarannya. Nah, dalam statistika, tingkat kepercayaan nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 100%. Nah, sedangkan secara konvensional, para peneliti dalam ilmu sosial termasuk psikologi di dalamnya itu sering menetapkan tingkat kepercayaan itu hanya 99 sampai
95 sampai 99%. Jadi tidak ada yang tingkat kepercayaan 100% itu tidak ada. Nah, jika dikatakan tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, ini artinya apa? Ini berarti tingkat kepastian statistik sampel mengestimasi dengan benar parameter populasi adalah sebesar 95%, atau tingkat keyakinan untuk menolak atau mendukung hipotesis 0 dengan benar adalah 95%. Nah, tidak ada sebenarnya dasar teori apapun teman-teman ya yang menjadikan dasar pemilihan 0,05 atau 0,01. Jadi peneliti boleh memilih di antara kedua itu. Nah, kalau di praktikum ini sendiri, teman-teman bisa menggunakan 0,05 untuk menjawab hipotesisnya dan 0,01 untuk melihat apakah hubungannya signifikan atau tidak. Sedangkan untuk taraf signifikansi pada uji asumsi itu punya kaidahnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan, analisis produk moment itu adalah salah satu teknik analisis statistik parametrik untuk menguji hubungan antara satu variabel bebas yang datanya bersifat rasio atau interval dan satu variabel tergantung yang datanya juga rasio atau interval. Di mana pada analisis produk moment atau hubungan ini memiliki dua tipe, yaitu tipe yang berarah dan juga tidak berarah. Kalau yang berarah dia menunjukkan arah hubungannya, apakah hubungannya positif atau negatif. Hubungannya positif itu sama-sama naik. Jika variabel X-nya naik, maka variabelnya juga naik, ataupun sebaliknya. Kalau hubungannya negatif itu kebalikan, misalnya jika variabel X-nya naik, maka variabel Y-nya turun. Kemudian pada analisis produk moment, selain menunjukkan koefisien korelasi yang ada pada percent correlation, kemudian taraf signifikansi pada seek to tell, juga dapat kita juga dapat melihat berapa sumbangan efektif dari variabel bebas ke variabel tergantung. Caranya adalah dengan mengkuadratkan hasil analisis pada percent correlation, kemudian dikalikan 100. Contohnya tadi adalah hasilnya 0,959, kalau kita kuadratkan kemudian kita kali 100, hasilnya adalah 91,9%. Jadi kita bisa melihat berapa sumbangan dari variabel bebas ke variabel tergantung dalam bentuk persen.